Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Selamat dari Tumbal Pesugihan, karya dari Bang Ramdan Nahdi. Ada apa dengan rumah ini? Batinku seraya membaringkan badan. Siapa wanita berambut panjang itu? Apa hubungannya dengan ular? Alarm ponselku berbunyi. Dengan mata masih terpejam, kurai ponsel di atas nakas, lalu mematikan alarmnya. Gila, bangun. Setengah sadar aku mendengar seseorang memanggil. Gila, bangun. Iya bentar masih ngantuk. Balasku seraya menutup kepala dengan bantal. Kesadaranku berangsur-angsur pulih. Loh, suara siapa itu tadi? Batinku sambil pelan-pelan membuka mata. Teriakku ketika melihat seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di dekat tempat tidur. Tepatnya di sisi kanan tempat tidur, di dekat nakas. Panik dan takut membuatku terjatuh ke sisi kiri tempat tidur. Pergi! Teriakku. Mau apa kamu? Pergi! Tak ada balasan dari sosok itu. Perlahan, aku menaikkan kepalaku dari bawah tempat tidur, mengintip. Sosok itu sudah menghilang. Mbok, aku teriak ketakutan sambil berlari keluar kamar. Mbok! Tidak ada jawabannya. Apa Mbok Wati sedang tidak ada di rumah? Berarti aku sendirian. Mbok! Teriakku lagi. Iya non, balas Mbok Wati dari pintu depan. Dengan sigap aku berlari ke pintu depan. Ada apa non? Tanya Mbok Wati melihat sikapku yang aneh. Aku menarik Mbok Wati ke halaman depan rumah. Mbok, tadi si perempuan rambut panjang ada di kamar, bisikku. Bener kata Dan Kevin, setiap diomongin dia denger, balas Mbok Wati pelan. Ya udah, jangan diomongin lagi non, sambungnya. Iya. Aku duduk di teras sambil mengatur nafas. Mbok habis belanja? Tanyaku ketika melihat Mbok Wati membawa kantung plastik transparan berisi sayuran. Iya non, mau masak buat makan siang. Aku ikut masak boleh? Non Kila udah bisa masak apa? Mbok Wati tersenyum. Ih, Mbok ngeledek banget. Di Jerman kan aku sering masak sendiri. Kan di apartemen ada dapur juga. Di sana masak apa non? Nasi sama mie Mbok, balasku bangkit dari kursi. Ah non bisa aja. Ayo Mbok, aku temenin masak, ucapku seraya masuk ke dalam rumah. Kami pun berjalan bersama ke dapur. Mbok Wati sedang mengeluarkan barang belanjaannya. Mau masak apa Mbok? Tanyaku sambil melihat barang belanjaannya. Mbok inget, Non Kila suka banget ayam asam manis sama capcay. Asik. Mbok Wati sedang menyusun bahan-bahan makanan di atas meja, sedangkan aku melangkah ke arah jendela. Terlihat kolam renang yang sudah kering. Kulihat Pak Ahmad sedang berjalan mendekati kolam renang. Dia pun menoleh ke arahku dan tersenyum, lalu turun ke dasar kolam renang. Mbok, panggilku. Iya non, balasnya. Ayah nyuruh Pak Ahmad bersihin kolam renang ya. Ahmad? Mbok Wati terdengar bingung. Iya itu tadi turun ke kolam. Ahmad dari pagi pergi sama bapak. Hah? Tadi jelas-jelas aku lihat dia di kolam renang kok, sempat nengok ke aku terus tersenyum. Mungkin udah pulang, tapi Mbok ndak denger ada suara mobil. Coba Mbok cek, beneran ada di sana nggak? Perintahku. Mbok Wati berjalan melewati pintu belakang menuju kolam renang. Aku bisa melihatnya sudah dekat dengan kolam. Kemudian menengok ke dasar kolam dan kembali ke dapur. Ada nggak Mbok? Gak ada non. Loh, tadi aku beneran lihat Mbok. Ya sudah biarin aja, jangan dipikirin. Kita lanjut masak aja. Aku mendekat ke meja lalu membantu Mbak Wati menyiapkan bahan masakan. Namun bayangan sosok yang mirip dengan Pak Ahmad masih terus menghantui. Rasanya tidak mungkin aku salah lihat. Tidak ada kejadian aneh sampai aku selesai makan.
Aku dan Mbak Wati pun tidak terlalu banyak bicara usai kejadian tadi. Setelah merapikan piring, Mbak Wati langsung membersihkannya. Sedangkan aku memilih untuk kembali ke kamar. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku merebahkan tubuh di kamar sambil menatap layar ponsel, melihat unggahan teman-temanku yang sedang liburan musim dingin di Jerman. Pertengahan tahun lalu, sebenarnya aku berencana untuk pergi ke Apfelgrunten, salah satu resort ski terbaik di Jerman. Namun kubatalkan karena harus pulang ke Indonesia. Jadi terpaksa hanya bisa melihat dari unggahan foto teman-temanku saja. Menatap layar ponsel dengan perut kenyang membuatku mengantuk. Kuatur posisi tidur senyaman mungkin, lalu berdoa, semoga tidak ada mimpi buruk kali ini. Kila, bangun. Kila, bangun. Suara itu terdengar berulang-ulang, tapi kali ini suara laki-laki. Pergi! Teriakku dengan mata masih terpejam. Bangun Kila, udah malam, balasnya. Aku membuka mata perlahan. Ternyata ayah sudah berdiri di samping tempat tidur. Ayah, Kila masih ngantuk, ucapku kesal. Ayah cuma mau ngajak kamu makan malam di luar, balasnya seraya duduk di tempat tidur. Enggak ah, tolakku. Iya, aku masih kesal badannya. Ini pun kali pertama aku berbicara dengannya sejak pulang ke Indonesia. Kila masih marah sama ayah. Iya. Kila gak kangen bunda apa? Aku terdiam sebentar mendengar pertanyaannya itu. Kangen. Nanti habis makan malam kita ke rumah sakit, mau? Sebuah pilihan sulit. Di satu sisi aku masih kesal pada ayah, di sisi lain aku ingin sekali melihat bunda. Aku mengangguk pelan, tanda setuju padanya. Kamu mandi dulu, bau, ledek ayah. Iya pasti, balasku dengan dahi mengkerut, mata melebar dan bibir melengkung ke bawah, cemberut. Jangan marah-marah terus sayang. Ayah mengusap-usap rambutku lalu pergi keluar kamar. Bergegas aku membuka koper mencari baju yang paling bagus. Sebuah gaun cantik berwarna coklat keemasan. Bukan karena ajakan makan malam ayah, melainkan karena akan bertemu bunda. Walaupun bunda belum bisa melihatku secara langsung. Setelah mandi dan mengenakan pakaian terbaik, aku melangkah ke ruang tengah. Di sana, ayah sedang duduk sambil meminum segelas teh. Udah siap? Tanya ayah dengan bola mata sedikit membesar. Sepertinya dia kaget melihat pakaianku. Udah, bagus banget bajunya. Padahal ayah cuma mau ngajak ke warung pecel lele. Canda ayah. Gak apa-apa, soalnya kan mau ketemu bunda. Balasku tersenyum. Ayah bangkit, berangkat sekarang? Aku menganggukkan kepala. Ayah berjalan ke pintu depan, sedang aku mengikutinya di belakang. Kuhentikan langkah saat melihat Mbak Wati yang hanya berdiri di teras. Ayah, Mbak Wati gak ikut? Tanyaku. Mbak Wati gak mau ikut. Oh, berani sekali Mbak Wati sendirian di rumah. Aku dan ayah masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil pun melaju meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan kami hanya diam saja. Aku lebih sibuk melihat ponsel, sedangkan ayah fokus menatap ke depan. Tiba-tiba mobil berhenti. Aku melirik ayah. Apa terjadi sesuatu? Ternyata dia hanya menatap lurus ke depan. Kulihat keluar jendela. Aku baru sadar ternyata mobil berhenti tepat di sebuah jembatan. Ayah, kenapa berhenti di sini? Tanyaku heran. Namun ayah tak menjawab, terus menatap ke depan. Aku mulai ketakutan dengan sikap janggal ayah. Ada apa di depan mobil? Sejak tadi dia tidak melepaskan pandangannya. Ayah, ngapain berhenti di sini? Tanyaku sambil menepuk pundaknya. Ayah menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Ada apa ayah? Di jembatan ini, Steven kecelakaan. Ucapnya dengan bibir bergetar. Aku hanya terdiam, tak sanggup berkata-kata. Ini pertama kali kulihat ayah menangis. Mungkin selama ini Kila pikir ayah ini jahat. Ayah cuma berusaha tegar. Di dalam hati rasanya sakit banget. Harus kehilangan 2 orang anak. Ucap ayah sambil menatapku. Aku masih terdiam dengan mata mulai berembun. Ayah, ucapku meraih tangannya. Kila gak marah sama ayah. Kila cuman kesel. Ditambah kepulangan Kila ke Indonesia disambut dengan kepergian Kevin.
Kami terus larut dalam suasana haru. Hingga tak sadar, ada mata lain yang menatap di luar. Dep, mobil tiba-tiba mati. Suasana haru kini berubah menjadi menakutkan. Kondisi sangat gelap. Entah kenapa lampu jalan yang di dekat mobil pun ikutan mati. Ayah! Aku mulai panik sambil mencondongkan tubuh mendekati ayah. Jangan takut, ucap ayah, tetap berusaha menyalakan mobil. Bunyi hentakan yang cukup keras di atap mobil sukses membuatku menjerit ketakutan dan menundukkan kepala. Ayah! Teriakku panik. Mobil menyala. Ayah, ayo jalan! Mobil sudah menyala tapi ayah belum juga pergi dari tempat ini. Ayah! Tanyaku seraya mengangkat kepala. Kulihat ada seseorang berdiri di tengah jembatan. Seseorang yang pernah kulihat sebelumnya. Wanita berambut panjang itu. Dindin! Ayah menyalakan klakson 3 kali. Matanya beradu dengan sosok itu. Mobil pun mulai berjalan perlahan mendekati sosok itu. Aku menutup mata, tak sanggup melihat wajahnya yang begitu menyeramkan. Sangat pucat dengan lengkung mata menghitam. Kurasakan mobil melaju semakin kencang. Perlahan ku buka mata. Ternyata sudah lumayan jauh dari jembatan. Ayah gak takut. Ayah terlihat sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Gak usah takut sama begituan, balas ayah. Mukanya serem. Ya namanya juga setan. Kila belum pernah lihat setan. Pernah, sebelumnya pernah lihat perempuan tadi. Di mana? Di kamar. Dia memang penunggu rumah kita. Tapi beberapa bulan terakhir ini sering sekali mengganggu dan menampakkan diri. Kevin sampai dibuat ketakutan waktu itu. Iya, Kila juga udah tahu semua cerita tentang Kevin. Mbak Wati udah cerita. Iya. Obrolan terus berlanjut sampai mobil kami tiba di sebuah warung pecel lele yang letaknya tepat di pinggir jalan besar. Aku pikir ayah bercanda ketika bilang akan makan di sini. Ya ampun, beneran makan di sini, keluhku. Kan tadi ayah udah bilang. Iya, aku kira ayah bercanda. Kila udah lama juga kan gak makan di sini. Terakhir sih pas pulang ke Indo makan sama bunda. Warung pecel lele ini memang kesukaan bunda. Hampir beberapa hari sekali bunda selalu mengajak kami makan di sini. Aku dan ayah turun dari mobil. Pakaianku sukses menjadi pusat perhatian pelanggan lain. Mungkin mereka baru pertama kali lihat wanita mengenakan gaun makan di warung pinggir jalan. Kami tidak berlama-lama di warung itu. Setelah selesai makan, langsung melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Lagian aku juga merasa risih terus dijadikan tontonan orang-orang. Sekitar 10 menit kemudian, kami sudah sampai di rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil, kami berjalan masuk ke dalam. Letak kamar perawatan bunda tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Kamarnya cukup besar. Ada sebuah sofa panjang dan TV. Kamar mandinya pun di dalam. Ingin sekali coba menginap di sini, seperti yang pernah dilakukan Steven dan Kevin. Kutatap wajah bunda yang tetap terlihat cantik. Kata ayah, bunda hanya sedang tidur. Namun dokter sekalipun tidak tahu kapan bunda akan bangun. Coba bundanya diajak ngomong, biar tahu kalau anak kesayangannya datang, perintah ayah. Aku berjalan mendekati tempat tidur. Menatap wajah bunda lebih dekat, lalu menyentuh tangannya. Hangat. Itulah yang kurasakan saat menggenggam tangannya. Belum sempat berucap satu kata pun, air mataku sudah jatuh lebih dulu. Aku membaringkan kepala tepat di samping tubuh bunda. Bunda, bisikku. Bunda bangun dong, Kila udah pulang. Kila kangen ngobrol sama bunda, kangen jalan-jalan dan makan bareng bunda. Lihat deh bun, aku pakai gaun cantik, warna gold. Aku juga beliin baju yang sama buat bunda. Biar nanti kalau bunda bangun, kita bisa kembaran. Tut, bunyi patient monitor. Sebuah monitor kecil yang berisikan informasi denyut jantung, respirasi dan tensi. Angka denyut jantung perlahan naik. Bunda, angkanya kembali naik. Sepertinya bunda tahu aku datang. Ayah,
ucapku sambil menengok ke sofa di belakangku. Namun ayah tidak ada di sana. Bunda, Kila di sini. Kedua tanganku menggenggam tangan kirinya, lalu mencium punggung tangannya. Ayah, panggilku dengan sedikit meninggikan suara. Tak lama ayah masuk ke dalam kamar. Ada apa, Kila? Tanya ayah bingung. Ayah, bunda, terlalu senang sampai membuatku kehilangan kata-kata. Ada apa sama bunda? Ayah mendekatiku. Bunda tadi ngerespon omonganku. Kila serius? Iya ya, ini lihat. Aku membisikkan sesuatu ke telinga bunda lalu menatap monitor kecil di dekatnya. Loh, tidak terlihat peningkatan denyut jantung di monitor. Tadi setiap aku ngomong, angka denyut jantungnya naik, jelasku. Mungkin bundanya malu ada ayah, balas ayah sambil memegang pundakku. Melihat pergerakan di angka denyut jantung bunda, hanya dengan melihat itu saja hatiku sudah sangat senang. Apa bunda akan segera sadar? Kila, ayo pulang, ucap ayah mengintip dari balik pintu. Tapi ya, bunda, besok kamu bisa kesini lagi. Sekarang pulang dulu, udah malam. Aku bangkit, lalu keluar dengan mata terus menatap bunda. Ayah, perasaanku bilang bunda bentar lagi sadar, ucapku dengan senyum mengembang. Semoga saja ya sayang. Ayah juga udah kangen sama bundamu, balasnya seraya mengelus rambutku. Iya ya, aku pengen ketemu bunda sebelum balik ke Jerman. Emangnya kapan mau balik ke Jerman? 3 minggu lagi. Liburan musim dinginnya cuma sebulan, jadi aku harus pulang ke sana seminggu sebelumnya. Oh, kamu doakan terus ya, supaya bunda cepat sadar. Setiap hari itu sih ya. Kami sampai di parkiran dan langsung masuk ke dalam mobil. Kamu belum cerita, bisa pulang ke Indonesia dapat uang dari mana? Apa kamu selama ini nabung? Tanya ayah sambil menyalakan mobil. Iya ya, aku nabung. Aku tidak mungkin bilang kalau kerja sambilan, bisa-bisa ayah akan marah besar nanti. Dari waktu bunda masuk rumah sakit, sebenarnya Kila udah pengen pulang. Tapi Kila tahu kalau kondisi keuangan ayah lagi kurang baik. Puncaknya waktu Steven meninggal. Kila udah benar-benar pengen pulang, walaupun gak akan sempat anterin Steven ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi ayah malah ngelarang. Uang saku pun diperketat, makanya Kila niatin untuk hemat dan nabung selama 5 bulan. Jelasku kepada ayah. Maafin ayah sayang, ayah juga gak tahu bakal begini. Ini juga karena kecerobohan ayah yang terlalu percaya sama orang, walaupun dia teman lama ayah. Iya ya, Kila juga minta maaf pulang ke Indonesia gak bilang-bilang. Mobil melaju keluar dari parkiran. Selama perjalanan, ayah lebih banyak bertanya tentang kuliahku. Sesampainya di rumah, Mbak Wati sudah membukakan pintu depan. Aku turun duluan, sedangkan ayah masih memasukkan mobil ke dalam garasi. Gimana non? Tanya Mbak Wati. Gimana apanya Mbok? Balasku seraya masuk ke dalam rumah. Udah ketemu ibu? Udah Mbok, senang banget. Senang kenapa non? Nanti besok aku ceritain Mbok. Balasku melangkah ke kamar. Kubuka pintu kamar, hawanya pengap sekali. Bergegas aku mengganti baju, menyalakan pendingin ruangan, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, aku langsung membaringkan badan di tempat tidur. Sebuah pesan masuk dari Melinda. Ya, kapan balik ke sini? 2 minggu lagi kayaknya Mel. Video call dong. Dengan cepat kutekan tombol video call. Hai Kila, sapa Melinda dan beberapa temanku. Halo Kila, we miss you, ucap Carl yang tiba-tiba muncul di layar ponsel. Mereka sedang berlibur bersama di Alps Grunten, sebuah perbukitan indah dengan hamparan salju yang luas. Dia, Carl, sangat merindukanmu, ledek Melinda, membuat Carl malu dan menghilang dari tangkapan layar. Dia kabur, lanjutnya disertai tawa. Aku pun ikut tertawa. Berapa hari lu di sana? Tanyaku. Paling 3 hari doang. Ih, seru ya. Banget, lagian lu malah balik sih. Ya kalau gue gak balik malah nyesel seumur hidup. Hah? Ada apaan emangnya? Tanya Melinda. Nanti gue ceritain deh. Aku tidak mau bercerita sekarang, takutnya malah mengganggu suasana liburan mereka. Tuh kan, main rahasiaan lagi.
Pokoknya nanti pas balik gue langsung cerita. Janji deh, balasku. Sip, oke. Udah dulu Mel, gue ngantuk, mau tidur. Oke, salam buat adek lu yang lucu itu ya. Siapa namanya? Kevin. Ah iya Kevin. Nanti gue sampein. Dah ya, bye. Bye. Video call selesai. Seharusnya hari ini sangat menyenangkan bagiku, karena ada harapan kalau bunda bisa segera sadar. Namun video call tadi membuatku kembali teringat dengan Kevin. Ada perasaan bersalah ketika tidak bisa berkata jujur pada Melinda kalau Kevin sudah meninggal. Udah jam 11 malam. Gumamku saat melihat jam di layar ponsel. Ku tarik selimut dan mematikan lampu. Tidur. Terdengar suara gamelan, pelan sekali. Aku berdiri di suatu jalan setapak dan gelap. Kiri dan kanan dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Gila, sini. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita memanggilku. Kemudian aku mengikuti sumber suara tersebut. Dengan berjalan menyusuri jalan setapak itu. Gila, sini. Semakin melangkah ke depan suaranya semakin besar. Begitu pula dengan suara gamelan yang semakin nyaring. Kuhentikan langkah. Saat melihat ada sebuah rumah panggung, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Seorang wanita berjalan keluar dari rumah itu. Wanita berparas cantik, dengan baju kebaya berwarna hitam. Gila, sapanya dengan senyum ramah. Aku tetap menjaga jarak. Entah mengapa ada sesuatu mencurigakan di balik senyumannya itu. Sini, main ke rumah saya. Ajaknya berjalan mendekat. Aku tidak membalas ajaknya itu. Memilih untuk berjalan mundur perlahan. Terdengar suara benturan dari balik jendela rumah itu. Kak Kila, tolong. Seseorang berteriak meminta tolong. Suaranya mirip dengan adikku, Kevin. Kak Kila, tolong. Suara yang lain terdengar. Kali ini seperti suara Steven. Suara meminta tolong itu saling bersaut-sautan, membuatku ragu antara maju atau mundur. Kamu tidak mau bertemu adik-adikmu? Tanya wanita berkebaya hitam itu dengan tatapan tajam. Tidak, ini cuma mimpi. Sahutku seraya berjalan menjauh dari wanita itu. Shh, shh. Wanita itu berdesis sambil menjulurkan lidahnya. Tak berapa lama dia berubah menjadi ular besar berwarna hitam, lalu mengejarku. Aku berlari masuk ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang tadi aku lewati. Tolong, tolong, teriakku, tapi ular itu tetap mengejar. Lewat sini. Suara wanita terdengar dari balik pepohonan yang rindang, namun aku tidak bisa begitu saja percaya. Lewat sini, cepat, sebelum dia menangkapmu. Tidak ada pilihan lain untukku. Terpaksa mengikuti suara itu. Toh, sejak tadi berlari pun, jalan setapak ini tidak ada ujungnya. Aku berbelok ke dalam hutan. Baru berlari sebentar, sudah dihadang oleh jurang yang dalam. Kini, aku terpojok. Di depanku sudah ada ular besar itu, sedangkan di belakangku ada jurang. Lompat! Suara wanita itu kembali terdengar. Tak berpikir panjang aku melompat ke dalam jurang. Ah! Teriakku. Lalu terbangun dari tidur. Aku mengambil nafas panjang. Sungguh mimpi yang menyeramkan. Batinku seraya menghidupkan lampu tidur di atas nakas. Dup. Nakas bergetar cukup kencang saat lampu menyala. Aku sudah berhadapan dengan si wanita berambut panjang. Usir wanita itu! Hardiknya membuat jantungku nyaris copot. Ayah! Ayah! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Usir wanita itu! Suaranya semakin meninggi, sepertinya dia sedang marah besar. Usir wanita itu! Wujudnya sungguh menakutkan dengan mata terus melotot padaku. Entah kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuh. Bahkan untuk mengedipkan mata dan berteriak pun tak bisa. Wanita rambut panjang itu melayang dan mengembangkan rambut gimbalnya. Usir wanita itu! Lagi-lagi berkata seperti itu. Makhluk mengerikan itu sedang melayang tepat di atasku, yang masih terbaring di tempat tidur. Tuk 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 tuk. Kudengar seorang mengetuk pintu kamar. Gila, buka pintunya sayang, teriak ayah dari luar.
diiringi dengan suara ketukan cepat dan gerakan daun pintu naik turun. "Kila, ada apa sayang?" Aku hanya bisa mendengar suara ayah saja, tanpa bisa membalasnya. Makhluk mengerikan ini masih mengunci semua pergerakanku. "Kalau mau selamat, usir wanita itu," bisiknya. Lalu, krek, pintu kamar terbuka. Wanita berambut panjang itu tertawa melengking dan terbang menembus langit-langit kamar. Kulihat ayah melangkah masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum dia mendekat, pandangan mataku sudah mulai kabur, lemas, dan jatuh pingsan. Hidungku terasa hangat. Tercium bau minyak kayu putih yang menyengat. Perlahan aku membuka mata. Di hadapanku sudah ada Mbok Wati sedang mengoleskan sesuatu di hidungku. "Mbok, panas," gumamku pelan. Non Kila sudah sadar," ucap Mbok Wati, sembari menjauhkan tangannya dari hidungku. "Ini Non, minum dulu." Mbok Wati memberikanku segelas air. Tanganku gemetaran saat meraih gelas. Masih teringat jelas wajah wanita berambut panjang yang menyeramkan itu. Tak lama, ayah datang ke kamar. Dengan cepat dia menghampiri, duduk di sampingku. Aku pun memeluknya dan menangis. "Ada apa sayang?" tanya ayah sambil mengelus rambutku. "Ayah, takut," gumamku. "Takut kenapa?" Aku melepaskan pelukan dan menatap wajah ayah, lalu melirik ke kiri dan kanan. "Kamu nyari apa?" tanya ayah sambil mengusap bekas air mata di pipiku. "Perempuan rambut panjang yang kita lihat di jembatan itu ya," bisikku. "Jadi dia ganggu kamu?" "Iya, dia tadi ada di sini." "Mau apa dia?" Pertanyaan itu membuatku teringat akan ucapan makhluk mengerikan itu. Kira nggak tahu ya. Dia marah dan bilang apa? "Usir wanita itu." Ayah terdiam sejenak seperti memikirkan sesuatu. "Apa itu aja yang dia bilang?" tanya ayah. "Iya, apa maksudnya ya?" Ayah juga nggak tahu sayang. Siapa wanita yang dia maksud? Di sini kan cuma ada Mbok Wati dan kamu. Apa dia nggak suka Kila pulang ke rumah? Kalau dia nggak suka kamu di sini, nanti biar ayah yang usir. Sekarang kamu tidur lagi. Besok pagi kita obrolin lagi, ucap ayah beranjak dari tempat tidur. "Ayah," panggilku. "Iya," ayah menoleh. "Malam ini boleh nggak Kila tidur di kamar ayah?" Ayah mengerutkan dahinya berpikir. "Boleh, tapi ayah beresin dulu ya kamarnya," ucapnya. "Kamu di sini dulu, biar Mbok Wati yang nemenin." Lanjutnya seraya berjalan keluar kamar. "Oke," balasku. Sejak tadi, Mbok Wati hanya diam saja, duduk di ujung tempat tidur dekat kakiku. Kepalanya sedikit menunduk. Sesekali matanya terpejam. Mungkin Mbok Wati mengantuk. Aku jadi merasa bersalah sudah membangunkannya di tengah malam seperti ini. "Mbok ngantuk?" tanyaku mengagetkannya, hingga membuat matanya terbuka lebar. Enggak Non." Dari tadi Kila perhatiin matanya buka tutup terus," balasku tersenyum. Mbok Wati tidak membalas ucapanku, malah ikut tersenyum. "Mbok, kalau ngantuk mending tidur di kamar. Ayah juga paling bentar lagi selesai." "Nanti aja Non, Mbak nunggu bapak datang." Kurai ponsel di atas nakas, takjub ponselku masih tergeletak di sana. Padahal wanita berambut panjang itu menghentak nakas dengan kencang sekali. Kuperiksa notifikasi yang masuk, mulai dari notifikasi email, aplikasi chat, dan semua medsosku. Sepi. Sepertinya teman-temanku masih asik berlibur. Tak lama, ayah sudah kembali ke kamarku. "Udah sayang," ucapnya berdiri di dekat pintu lalu berjalan keluar. Bergegas aku dan Mbok Wati mengikutinya dari belakang. "Mbok mau kemana?" tanyaku tertawa kecil. Iya, Mbok balik ke kamar dulu ya Non," balasnya. "Oke." Mbok Wati berbelok ke arah dapur menuju kamarnya. Sedangkan aku sudah masuk ke kamar ayah. Sebenarnya jarak kamar kami tidak terlalu jauh, hanya tinggal melewati ruang tengah saja. "Berantakan banget ya?" tanya ayah sambil menggaruk-garuk kepala. "Enggak kok," balasku tersenyum lebar. "Kamu tidur di kasur saja,
Ucapnya seraya berjalan ke arah kamar mandi. Loh, ayah tidur di mana? Biar ayah nanti tidur di kursi, sahutnya. Di kamar ayah memang ada sebuah kursi pijat berwarna hitam yang menjadi tempat kesukaannya saat pulang kerja. Aku merebahkan badan, tempat tidurnya wangi sekali. Sepertinya ayah baru saja menyemprotkan wewangian, lalu memainkan ponsel sambil menunggu ayah keluar dari kamar mandi. Tidur sayang, jangan main HP terus. Ini udah tengah malam, tegur ayah, berjalan dari kamar mandi menuju kursi. Aku langsung cepat-cepat menaruh ponsel, lalu menarik selimut. Ayah mematikan lampu, tak lama, aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur ketika bangun, hanya ada aku saja di dalam kamar. Ku ambil ponsel, terlihat notifikasi pesan dari ayah. Gila, ayah ada urusan mendadak di Jakarta. Tadi mau kasih tahu kamu, tapi tidurnya pules banget. Ayah gak tega bangunin. Tulis ayah di aplikasi chat. Kalau kamu mau beli apa-apa, pakai kartu ATM di laci nakas. Kubuka laci nakas, ada sebuah kartu ATM beserta secari kertas bertuliskan nomor PIN. Ayah berapa lama di Jakarta? Aku membalas pesannya. Paling cepat 3 hari Kila, balas ayah cepat. Oke, hati-hati ayah. Kalau ada apa-apa kabarin ya sayang, kata ayahku. Siap ya. Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Mbak, panggilku sedikit berteriak. Namun tidak ada yang menjawab. Aku berjalan ke ruang tengah. Mbak, panggilku lagi. Treng. Terdengar bunyi seperti benda logam terjatuh. Arahnya dari dapur. Suara apa itu? Apa aku harus mengeceknya? Jangan-jangan itu Lasi. Rasa takut mulai menyelimutiku. Mbak, teriakku lebih kencang. Saya pamit ya, bersambung nih. Nanti kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.